Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar tentang merubah pecahan. Pecahan pertama yang akan kita rubah adalah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini teman-teman harus ingat pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya adalah 17/4. Di sini pembilangnya 17 dan penyebutnya 4. Maka kita bisa menggunakan cara pembagian susun ke bawah. Ada 17 dibagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 17 adalah 4 dikali 4. Hasilnya 16. Kemudian kita kurangkan, sisanya 1. Maka yang hasil pembagiannya adalah 4 yang paling atas, kita tuliskan di depan. Kemudian 1 adalah sisanya, kita tuliskan di bagian atas. Sehingga didapat pecahan campurannya adalah 41/4. Nah, jika teman-teman lupa pembagian susun ke bawah dan perkaliannya, teman-teman bisa mencarinya dengan mengurangkan antara pembilang dan penyebutnya. Di sini pembilangnya 17 dan penyebutnya 4. Kita kurangkan sampai ketemu sisa yang tidak bisa lagi dikurangi dengan penyebutnya. Nah, di sini ketemu sisanya adalah 1. Kita tulis di bagian atas. Kemudian angka 4 atau pembaginya atau penyebutnya kita hitung muncul berapa kali. Di sini sudah kelihatan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 hasilnya. Sehingga didapat 41/4. Kemudian kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang sebenarnya teman-teman kemarin sudah belajar. Rumusnya adalah bawah kali depan tambah atas per bawah. Contohnya di sini ada 41/4. Nah, sebelum dituliskan rumusnya atau hitungannya, coba teman-teman hitung dulu. 41/4 jika kita rubah menjadi pecahan biasa, maka 4 kali 4, 16, ditambah 1, 17. Hasilnya 17/4. Coba kita buktikan. Nah, benar. Kemudian contoh lagi ya. Jika contohnya ada 4, 3/5. Coba teman-teman hitung. 5 dikali 4 ditambah 3/5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 23/5. Mudah kan? Ada pecahan biasa dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya merupakan basis 10. Berarti dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Agar lebih mudah, kita akan mencari faktornya terlebih dahulu. Dari 10, faktornya ada 2 dan 5. Kemudian jika penyebutnya 5, biar menjadi 10, kita kalikan dengan angka 2. Kemudian untuk 100. 100 ini kita mulai dari angka 4, kemudian dikali 25 biar jadi 100. Jika penyebutnya 25, maka kita kalikan dengan angka 4. Jika penyebutnya 50, kita kalikan dengan angka 2. Kenapa di sini angka 2 dan 5 dan 10 yang merupakan faktor dari 100 tidak ikut? Karena 2, 5, dan 10 bisa kita rubah menjadi 10. Itu teman-teman ya. Kemudian jika 1000 maka jika penyebutnya 8, kita kalikan dengan 125. Kemudian jika penyebutnya 25, kita kalikan dengan 40. Sebaliknya, jika penyebutnya 40, kita kalikan dengan 25. Kemudian jika penyebutnya 125, kita kalikan dengan angka 8. Lanjut kita ke contoh yang pertama, ada 3/4. Nah, tadi jika penyebutnya 4, kita bisa mengalikannya dengan 25. Nah, jika yang bawah dikali 25, maka yang atas pun harus dikali dengan 25. Hasilnya menjadi 75/100. Kemudian, cara merubah menjadi desimal, teman-teman tinggal menjalankan atau meletakkan koma di belakang angka 5
berjalan ke arah depan sebanyak angka 0 di penyebut. Nah, karena di sini penyebutnya 100, maka jalannya cukup 2 kali. Nggak menjadi 0,75. Ingat-ingat ya, bukan 75 bacanya, 0,75. Atau teman-teman bisa perbatokan juga, kalau penyebutnya 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Contoh yang kedua, ada 2/8. Maka jika penyebutnya 8, kita bisa kalikan dengan 125. Maka yang atas pun sama ya, dikalikan dengan 125. Hasilnya menjadi 250/1000. Nah, setelah ini teman-teman letakkan koma di belakang 0, kemudian jalan ke depan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena 1000 nolnya ada 3. Atau teman-teman bisa berpatokan, jika penyebutnya 1000, maka angka di belakang koma ada 3. Nah, ketemu 0,250. Terus, ada teman kalian yang menjawab, Pak, saya ketemunya 0,25. Betul atau tidak? Betul. Kenapa betul? Karena angka 0 di belakang koma jika tidak diakhiri dengan angka selain 0, ya, tidak bernilai. Ya, maka kita bisa rubah menjadi 0,25. Nanti hasilnya tetap sama. Yang selanjutnya, pecahan biasa menjadi persen. Kalau teman-teman sering ke mall atau belanja atau beli buku, pasti suka melihat potongan diskon 10% misal atau 50%. Nah, persen adalah per 100. Maka kita mencari faktor dari 100. Ada 2, maka harus dikali 50. Kemudian 4 dikali 25. Kemudian ada 5 dikali 20, 10 dikali 10. Nah, teman-teman mungkin bisa ingat nih faktor dari 100 agar teman-teman lebih mudah ketika merubah pecahan biasa ataupun campuran ke bentuk persen. Contohnya, ada 3/4. Kalau 4 biar jadi 100 maka harus dikali 25. Yang atas juga dikali 25. Maka hasilnya 75/100. Nah, per 100 ini kita bisa tulis lambang persen sehingga menjadi 75%. Contoh yang kedua, ada 1/20. Jika penyebutnya 20, maka kita kalikan dengan 5. Yang atas pun dikalikan dengan 5. Maka hasilnya menjadi 5/100. Nah, kita bisa tuliskan menjadi 5%. Baik, teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya. Semoga dimengerti dengan mudah dan teman-teman tetap semangat belajar matematika. Assalamualaikum dan ketemu di video berikutnya.